Selamat datang di Kimia. Hari ini kita akan mempelajari tentang konfigurasi elektron. Jadi di dalam atom itu kan ada inti atom berisikan proton dan neutron. Proton yang bermuatan positif, neutron yang bermuatan netral. Dan di sekitar inti atom itu terdapat elektron. Muatannya negatif. Berbeda dengan proton dan neutron yang hanya di inti, elektron itu tersebar di kulit-kulit. Nama lain kulit adalah tingkat energi. Atau tingkat energi. Kulit pertama itu disebut K, kulit kedua disebut L, kulit ketiga M, kulit keempat N, 5O, 6P, 7Q. Dan masing-masing kulit ini memiliki jumlah elektron maksimum. K itu maksimalnya 2, L itu maksimalnya 8, M itu maksimalnya 18, N itu maksimalnya 50, dan seterusnya. Mengikuti persamaan 2N kuadrat, di mana N itu adalah nomor kulit. Jumlah elektron maksimum. Nah, di dalam kulit itu ada subkulit atau sub tingkat energi. Ada subkulit S, ada subkulit P, ada subkulit D, ada subkulit F. Dan masing-masing subkulit ini memiliki jumlah elektron maksimum juga. Ini maksimalnya 2, P maksimalnya 6, D maksimalnya 10, F maksimalnya 14. Nah, di dalam subkulit lagi, itu ada yang namanya orbital. Secara sederhana, orbital itu definisinya tempat yang dimungkinkan ditemukannya elektron. Dan setiap orbital itu maksimal menampung 2 elektron. Dari tadi kita nyebutnya maksimal ya, jadi kurang dari itu pun nggak masalah. Karena orbital itu maksimal 2 elektron, berarti kita juga tahu subkulit ini jumlah orbitalnya ada berapa. Ini berarti cuman ada 1 orbital. Ini berarti ada 3 orbital. Subkulit D itu berarti ada 5 orbital. Dan subkulit F ada 7 orbital. Nah, enggak setiap subkulit itu ada pada setiap kulit. Kulit pertama itu hanya ada subkulit S. Kulit kedua ada S dan juga P. Kulit ketiga ada S, juga P, juga D. Kulit keempat ada S dan juga P dan juga D dan juga F. Kulit kelima S, P, D, F.
6 Sp D 7 Sp. Nah, sejauh ini emang subkulit yang tertinggi itu yang diketahui cuma F. Nah, ketika kita menyusun konfigurasi elektron, itu pengisian elektron ke subkulit itu mengikuti prinsip yang dinamai prinsip Aufbau, yang menyatakan diutamakan pengisian subkulit dengan stabilitas tertinggi. Kadang juga diajarkan itu pengisian itu berdasarkan energi terendah ke tertinggi. Akan tetapi nanti kita akan bahas kenapa sebenarnya itu sebenarnya kurang tepat. Jadi, gimana caranya mengetahui urutan kestabilan? Kita menggunakan diagram ini. Jadi di sini kita menggambarkan panah diagonal. Dan urutannya itu berdasarkan urutan penyoretan. Jadi yang dicoret pertama tuh 1S, lalu 2S, lalu 2P, lalu 3S, lalu 3P, lalu 4S, lalu 3D, lalu 4P, lalu 5S. Itu berarti 1S, lalu 2S, lalu 2P, lalu 3S, lalu 3P, lalu 4S, lalu 3D, dan seterusnya. Misalkan kita mau menuliskan konfigurasi elektron dari kalium. Kalium itu nomor atomnya 19, sehingga karena dia netral, nomor atom itu juga sama dengan jumlah elektronnya. Maka elektronnya juga 19. Kita tuliskan kulit, kita tuliskan subkulit, kita tuliskan jumlah elektron pada subkulit tersebut. Kalau masih banyak, ya berarti penuh. Berarti ini 2. 1S2, sisa 17. 2S2, sisa 15. 2P6, udah 2, 4, 10. 3S2, 3P6. 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10 tambah 2, 12 tambah 6, 18, berarti tinggal 1. Jadi walaupun 4S itu bisa menampung 2, karena elektronnya juga tinggal 1, maka 4S 1, bukan 4S2. Nah, ini kan sebenarnya cukup pendek ya. Tapi ada atom-atom yang elektronnya tuh lebih dari 80, lebih dari 90. Nah, itu elektron konfigurasinya itu bakal sangat panjang. Maka ini bisa kita sederhanakan menggunakan gas mulia terdekatnya. Jadi, gas mulia terdekat dengan kalium itu kan argon. Argon dengan nomor atom 18, itu konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Nah, ini kan bagian awalnya itu persis sama, bagian awalnya persis sama. Maka dari itu, boleh kita sederhanakan konfigurasi elektron kalium menjadi kita tulis Ar, argon, lalu 4s1. Kenapa boleh disederhanakan kayak gini? Karena sebenarnya
informasi yang paling penting itu ada di sini, di elektron-elektron terluar, atau nama lainnya elektron valensi. Elektron pada kulit terluar. Jadi di sini elektron valensi 1. Kenapa yang paling penting yang ini? Karena dalam reaksi kimia itu hanya elektron terluar yang terlibat. Kenapa? Bisa dibayangkan karena dia itu elektron terluar, maka dia keluar dan masuk itu lebih mudah. Berbeda dengan elektron-elektron yang di dalam inti, yang harus melewati elektron-elektron yang lain dulu. Jadi di sini kita mengenal istilah elektron valensi. Elektron valensi adalah elektron pada kulit terluar. Kulit terluar adalah kulit 4 dan jumlah elektronnya 1. Berarti elektron valensi 1. Dan berhubungan dengan elektron valensi juga adalah aturan oktet yang menyebutkan kalau sebuah atom itu stabil dengan elektron valensi 8. Jadi ketika elektron valensinya sepertiga semulia yaitu 8. Makanya argon itu stabil karena elektron valensi argon adalah ini kulit keluar adalah kulit 3 ya. Jumlah elektronnya ada 2 tambah 6, 8. Nah, untuk membuat konfigurasi atom biasa itu kan relatif sederhana. Nah, berbeda dengan konfigurasi ion. Misalnya skandium. Itu nomor atomnya itu kan 21. Itu berarti kalau dalam bentuk atomnya aja, bukan ion, itu berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Nah, ketika sebuah atom itu terionisasi menjadi sebuah ion, menjadi ion positif, misalnya skandium 12, itu yang elektron yang lepas, itu elektron pada kulit terluar, elektron yang memiliki energi tertinggi, yang berarti 4s, ini yang keluar. Jadi konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0, 3d1. Elektron konfigurasi ini. Ini 4s0 itu boleh ditulis, boleh enggak. Tapi ini cuma untuk menekankan kalau yang hilang itu 4s. Nah, seandainya kalian kurangi dulu 21 kurang 2 dulu 19, nanti konfigurasi elektronnya bakalan seperti kalium. Karena kalium itu jumlah elektronnya 19 dan bedanya kalium ada 4s1, kalau skandium ada 3d1. Jadi di sini yang keluar itu elektron pada 4s. Walaupun di dalam diagram of Bow itu yang muncul dulu itu memang 4s baru 3d. Kenapa? Karena ini itu bukan penyusunan berdasarkan energi, tapi berdasarkan kestabilan. Sehingga boleh juga skandium ini kita tulisnya dengan cara yang lain. Skandium yang bukan ion ya, itu boleh juga kita tulis 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
P6, 3D1, 4S2. Jadi 4S2 sama 3D1-nya dibalik. Boleh juga kita tulis kayak gini. Selama angka-angka ini itu tidak berubah. 4S tetap 2 elektron, 3D tetap 1 elektron. Dan penyusunan yang kayak gini bakalan lebih menekankan seandainya atom ini terionisasi dan kehilangan elektron, elektron mana yang bakalan keluar duluan. Dan kalau kalian searching di Google, itu elektron konfigurasi skandium itu bakal munculnya kayak gini, bukan yang kayak gini. Walaupun dua-duanya itu benar. Nah, kenapa skandium 2+ itu elektron konfigurasinya itu bisa berbeda dengan kalium? Padahal jumlah elektronnya itu sama. Karena protonnya berbeda. Ini protonnya 21, ini protonnya 19. Elektron itu lebih stabil di 4s daripada 3D itu karena ya 4s itu lebih jauh ya daripada 3D. Sehingga kalau elektron itu masuk ke 3D, nah ini contoh kulit ya, ini kulit pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, elektron-elektron yang di sini itu bakal lebih saling dekatan dibanding elektron-elektron yang ada di sini. Karena ya jari-jarinya juga lebih kecil, dia lebih dekat dengan inti. Oleh karena itu, elektron yang di 3D itu lebih tolak-menolak, maka kurang stabil dibanding yang 4s. Akan tetapi, karena skandium itu ada tambahan 2 proton dibanding kalium, maka nggak apa-apa elektronnya di 3D bukan di 4s. Kenapa? Karena yang walaupun si elektron itu tolak menolak, si proton yang di inti yang ketambahan itu tarik menarik. Jadi gaya tolak menolak oleh elektron itu dikompensasi dengan gaya tarik menarik oleh proton. Dan sebenarnya masih banyak keanehan-keanehan yang ada di dalam aturan Aufbau ini. Ada beberapa pengecualian, ada beberapa atom yang memiliki konfigurasi yang nggak sesuai dengan aturan ini. Misalnya krom, misalnya tembaga. Kalau krom itu AR 3D5 4S1. Nah, 3D-nya nggak penuh, 4S-nya juga nggak penuh. Dan beberapa juga unsur-unsur yang di tabel periodik ya juga gitu. Nah, seandainya kalian nggak mau menghafal ini, juga bisa. Kalian bisa melihat konfigurasi elektron dengan hanya melihat posisinya di tabel periodik. Jadi, tabel periodik itu sebenarnya disusun berdasarkan konfigurasi elektron. Jadi, semua unsur yang ada di sini itu ujungnya S1. Jadi ini 1S1, 2S1, 3S1, 4S1, 5S1, 6S1, 7S1. Yang ini selain helium ya, itu ujungnya S2P6. Yang di sini ujungnya semuanya S1, S2. Yang di sini ujungnya semuanya S2P1, S2P2, S2P3, S2P4, S2P5. Jadi semua yang hijau ini itu ujungnya pada orbital P. Semua yang di sini itu ujungnya pada orbital D. Semua yang di sini ujungnya pada orbital S. Semua yang di sini ujungnya pada orbital F. Nah, itu juga alasan kenapa
ada kekosongan di tabel ini. Alasan kenapa tabel periodik itu nggak kotak aja. Kekosongan ini itu bukan karena ada atom-atom yang belum ditemukan, bukan. Tapi karena mau menyesuaikan dengan konfigurasi elektron. Kulit pertama itu hanya ada dua atom toh, S1 dan S2. Kulit kedua ada S1, S2, P1, P2, P3, P4, P5, P6. Nah, kulit ketiga itu pada kulit ketiga itu emang ada orbital D. Kulit ketiga emang ada orbital D. Akan tetapi karena orbital D itu setelah orbital 4s, maka munculnya di sini. Itu alasan kenapa periode 3 itu jumlah atomnya 8, bukan 18, walaupun ada orbital D. Oke, itu aja tentang konfigurasi elektron. Bye.